Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada tanggal 20 Oktober 2024 lalu, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang baru untuk memimpin Republik Indonesia. Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka telah sah disumpah jabatan menjadi presiden dan wakil presiden. Seluruh rakyat Indonesia berharap kepemimpinan Indonesia yang baru bisa menjadikan Indonesia lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih makmur ke depannya. Karena dalam Islam, kepemimpinan adalah sesuatu yang sangatlah penting. Bahkan pemimpin dalam pandangan Islam juga turut andil, memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan tegak atau tidaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Karena pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjalankan tugas dengan seadil-adilnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ia akan membuat kebijakan, membuat keputusan-keputusan yang hanya mementingkan dirinya sendiri, keputusan-keputusan yang hanya berdasarkan hawa nafsunya sendiri, bukan berdasarkan kesejahteraan rakyat dan kepentingan bersama. Maka dari itu, penting untuk kita jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui karakteristik pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui karakteristik pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk mengingatkan pemimpin negara, presiden, wakil presiden, legislatif, yudikatif, kepala daerah, bukan hanya untuk mereka, tetapi mengetahui karakteristik pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai rakyat biasa pun memiliki kewajibannya. Karena pada dasarnya setiap manusia yang ada di muka bumi ini adalah pemimpin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia Allah ciptakan sebagai pemimpin di muka bumi, yang memakmurkan bumi, yang melestarikan bumi, dan tentunya menegakkan syariat-syariat Allah di muka bumi ini. Demikian juga Rasulullah SAW pun bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kata Nabi SAW, tiap-tiap kalian adalah pemimpin. Maksudnya setiap kita manusia adalah pemimpin pada levelnya masing-masing. Ada yang hanya memimpin dirinya sendiri, ada yang sudah memimpin keluarga, ada yang memimpin di lingkungannya. Ada juga sebagian manusia yang Allah amanahkan untuk memimpin di tempat kerjanya. Allah amanahkan untuk memimpin republik ini, bangsa ini. Semuanya pada level masing-masing, dan semua level wajib untuk mengetahui karakteristik pemimpin yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa karakteristik pemimpin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sikap, sifat dan perilaku dari orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin? Kemudian semestinya dia berkarakteristik seperti apa? Yang pertama, karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah hendaknya ia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut atau yang kita kenal dengan khauf adalah bekal yang paling penting dimiliki oleh setiap pemimpin. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berbuat kezaliman. Karena dia tahu kezaliman adalah sesuatu yang dilarang. Kezaliman akan berdampak besar bagi semuanya, dan tentunya kezaliman merupakan dosa yang sangat besar. Pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan membimbingnya untuk senantiasa bersikap adil.
bersikap adil di tengah-tengah masyarakat. Setiap kebijakan dan keputusan-keputusannya selalu didasari bagaimana kepentingan bersama, bagaimana kepentingan umum, bukan berdasarkan ego pribadi, bukan karena keluarganya sendiri, atau bukan karena hawa nafsunya sendiri. Dan ini dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin Islam terdahulu. Pemimpin kaum muslimin terdahulu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Dia pernah suatu ketika didapati oleh pelayannya yang bernama Aslam sedang menangis, sedang menitihkan air mata. Sampai-sampai Aslam bertanya kepada Umar, "Wahai Sayyidina Umar, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Umar menjawab, "Sesungguhnya aku takut akan siksa kubur. Aku takut akan siksa api neraka. Itulah yang membuat aku menangis." Kemudian Aslam menjawab, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau adalah manusia mulia, manusia yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga, dan engkau adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang adil seadil-adilnya kepada rakyatmu, wahai Umar." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh aku sangat takut apabila nanti di akhirat ada salah satu rakyatku yang ia menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena haknya belum aku penuhi sewaktu di dunia." Umar bin Khattab, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang begitu mulia, begitu adil, masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat beliau radhiyallahu anhu memimpin rakyatnya dengan begitu adil dan dengan tujuan mensejahterakan mereka. Inilah karakteristik yang pertama, seorang pemimpin harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin di level manapun, level keluarga, level masyarakat, lingkungan, tempat kerja, sampai pada puncak tertinggi yaitu level presiden dan wakil presiden, semuanya harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karakteristik kedua yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin harus senantiasa menjaga amanah. Amanah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Berarti ketika kita dititipkan suatu amanah, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan agama, ketentuan hukum, dalam hal ini Pancasila, undang-undang dan seterusnya, semua harus kita laksanakan. Kalau tidak, maka akan timbul kerusakan di mana-mana. Berkaitan dengan amanah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa anbayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahan al-insan." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah ini." Pada awalnya Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung semuanya. Namun mereka menolak. Mereka tidak mau, mereka tidak sanggup untuk mengemban amanah ini. Begitu amanah ini ditawarkan kepada manusia, manusia menerima amanah itu. Dengan kata Allah selanjutnya adalah, "Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya manusia amatlah zalim dan amatlah bodoh. Amanah kepemimpinan di muka bumi ini awalnya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung semuanya. Namun mereka semua menolak karena mereka sadar betul mereka tidak sanggup untuk mengemban amanah ini, mengemban untuk memakmurkan bumi, mengemban untuk melestarikan bumi, mengemban amanah untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Yang perlu diingat, pemimpin, khususnya pemimpin dalam skala kenegaraan, tidak hanya
dia kemudian menjaga sumber daya alam, tidak hanya kemudian memastikan perekonomian baik, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, pemimpin pada level kenegaraan mereka harus bisa menjaga rakyatnya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kemungkaran, maka dia bertanggung jawab suatu saat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah berkaitan dengan pemimpin yang menjaga amanah ini. Seorang ulama yang juga sebagai pemimpin di masa kepemimpinan Umayyah, beliau bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz di dalam rumahnya beliau sedang menyendiri. Tiba-tiba putranya datang, anaknya datang. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa di luar? Aku, wahai ayah, anakmu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, engkau datang ke sini untuk dalam masalah apa? Masalah keluarga, apakah masalah negara? Kalau masalah keluarga, maka aku akan matikan semua lampu yang ada di ruangan ini. Karena tidak boleh kepentingan fasilitas negara digunakan untuk hal-hal pribadi. Kemudian sang anak mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya aku datang ke sini adalah untuk urusan keluarga. Maka Umar bin Abdul Aziz mematikan semua lampunya dan menggantikan dengan lampu yang ia miliki. Ini menjadi contoh bagi kita jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin terdahulu bahkan mereka bersikap amanah, tidak hanya sekedar dalam ucapan kepada masyarakat, tetapi betul-betul mereka implementasikan di dalam kepemimpinannya. Ada ataupun tidak masyarakat yang melihat, kejujuran itu memang sudah harus ditegakkan. Jangan sampai kemudian kita sebagai pemimpin di level manapun, misalnya di level keluarga, kita menyalahgunakan wewenang kita sebagai kepala keluarga umpamanya. Kita merampas hak istri kita, anak kita dengan alasan kita adalah kepala keluarga. Tidak bisa demikian jemaah sekalian. Kita harus bisa memenuhi hak mereka, menjalankan kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Tidak boleh kita menyimpangkan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dua sifat, dua karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang notabene manusia adalah pemimpin pada levelnya masing-masing. Mudah-mudahan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, di setiap level pimpinan, baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, level kenegaraan, daerah, pusat, semuanya memiliki dua karakteristik ini, yaitu karakteristik takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karakteristik menjaga amanah. Mudah-mudahan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka bisa menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya. Dan kita sebagai rakyat, khususnya kaum muslimin, jangan ada lagi caci maki, jangan ada lagi ucapan-ucapan yang jelek terhadap pemimpin-pemimpin kita. Daripada kita mengucapkan caci makian dan sebagainya, lebih baik kita doakan di dalam setiap sholat kita, doakan dalam setiap kesempatan baik, agar pemimpin-pemimpin kita menjadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalankan amanah sesuai dengan aturan agama dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.